teman-teman, masih terus update terkait normalisasi Kali Sepak Bekasi atau Kali Sepak Gabus Tambun Utara Bekasi ya teman-teman ya. Dimana Kali Sepak ini juga salah satu dari kali yang cukup besar yang mengalir menuju ke CBL teman-teman. Dan Kali Gabus juga bertemunya di Kali Sepak teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat proses dari eskavator turun dari sini menuju ke ponton yang ada di bawah. Sekarang proses ponton naik nih teman-teman. Kita lihat proses ponton naiknya teman-teman. Widih. Tuh. Proses pontonnya sudah mulai naik. Jadi dia buka jalur. Nah, ini kalau naik juga serem, takutnya ini nih mundur ke belakang pontonnya. No, ambles. Tapi tetap bisa ya teman-teman. Tuh. Pontonnya alhamdulillah berhasil naik ke atas. Nah, seperti itulah proses dari naiknya ponton teman-teman. Jadi naik dan turun itu yang serem. Nah, ini nanti eskavatornya masuk ke sawah kayak gini. Kita lihat lebih dekat ya. Mudah-mudahan bisa dilalui jalannya teman-teman. Karena ini baru diuruk. Masih lembek tanahnya. Oh, sudah di atas pontonnya. Sudah berhasil naik ke atas. Eskavator bukan ponton ya. Eskavatornya sudah berhasil di atas tuh. Oke, setelah eskavator berhasil naik, sekarang eskavator lanjut jalan menuju ke selatan, dimana nantinya akan menormalisasi pinggiran-pinggiran Kali Sepak ini teman-teman, meratakan. Lewat sawah-sawah ya, tuh lihat pinggirannya. Wah, ini masih terus ke sana. Lagi atur jarak nih kayaknya nih. Wah, kandang bebeknya udah dibongkar teman-teman. Nih kandang bebek yang di sini sudah dibongkar. Luas ya sawahnya masih. Oh, ada ratusan bebek di tengah sawah, banyak sekali. Dan ini juga lagi banyak para petani lagi panen teman-teman. Nah, ini lagi membabat di sini nih. Kita lihat biasanya di semak-semak seperti ini suka ada ular teman-teman.
Wis. Terus dibabat. Oh, langsung rata ya. Langsung bersih tuh. Wah, bekonya diserang burung walet. Banyak burung walet tuh. Nyerang supir beko. Ini burung-burung kayak gini nih ngeri kalau kita ngedrone, teman-teman. Banyak burung seperti ini nih, bisa nyerang drone. Langsung serang. Oh, kita pun diserang burung, teman-teman. Udah, mau nabrakin kamera burungnya tuh. Mungkin merasa terancam ya burungnya, teman-teman ya. Serok mang, serok mang. Ular kadut tuh. Widih, naikin bang, naikin bang. Widih, wow gede sekali, Allah Akbar. Ya, memang ada ular ya di sini. Sarangnya. Ya. Iya, semak belukar. Ular tanah, ular kadut. Makanya kita safety ya teman-teman ya. Kita selalu pakai sepatu bot. Kita juga selalu pakai sepatu bot untuk meliput. Ini kita masih bisa ngeliat. Langsung dicabut sama akar-akarnya tuh. Akarnya tercabut. Nah, ini kupu-kupu nih teman-teman, masih ada kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu sawah. Teman-teman, jadi di area ini nih cukup tebal sekali untuk semak belukarnya ya, cukup rimbun. Dan ini coba dikeruk, dibabat semua. Biasanya tempat persembunyian biawak, ular dan lain-lain. Nebangin drone agak ngeri-ngeri. Nanti ini nggak berani. Pasti ditabrakin sama dia. Ini disamper. Samper ini ya. Tantangan kalau. Wih, tikus. Tikus mulai lari. Ini ular. Iya. Karena banyak rumput-rumput kayak ini ya. Kayak rumput-rumput gambut.
langsung bersih. Temannya Bang Yudi nih. Apaan tuh? Ada ini nih. Pondok. Pondok teman-teman. Udah mulai kelihatan terang benerang ya. Nah ini rumah pompa teman-teman ya, untuk pompa air. Jadi ini tidak dibongkar karena memang ini untuk pompa air ya Pak. Iya. Pompa air buat ngaliri sawah ya Pak. Buat ngaliri sawah. Ini bukan rumah singgah. Bukan. Rumah pompa. Rumah pompa. Iya, rumah pompa air. Buat nyedot air dari kali ya. Iya, dari kali ke sawah. Pengairan air. Pengairan sawah. Langsung terang berderang. Nah, Iya. Ini mah hutan belukar namanya. ini semak belukarnya cukup tebal. Ini nanti mau dihabisin nih buat lewat eskavator. Dan ini paralonnya biar diangkat dulu biar nggak pecah ya. Karena untuk saluran air pompa dari kali ke sawah. Dan ini mesin pompanya kecil teman-teman. Tuh. Tapi lumayan, daya sedotnya lumayan tuh. Mesin pompanya. Ini drumnya ditaruh di kali. Baru nanti buat mengairi sawah. Dan ini paralon besar ini mau diangkat dulu biar nggak keinjek beko, biar nggak pecah. Nah ini nanti dibongkar semua nih. Serem juga nih. Ini banyak ularnya Pak ya? Banyak ya? Kobra. Waduh, ngeri juga kalau kobra. Ularnya kobra ternyata. Kita cek ke sana dulu. Sawah ntar dia ini tuh. Lindes. Lewat bawah. Mana bawah sawah? Oh, bawah sawah juga. Set nih. Nih padi teman-teman. Kalau yang rindu kampung pengen lihat padi ya inilah padi nih. Nih. Yang kita makan sehari-hari beras. Ini padinya lagi pada panen dan ini rubuh. Sayang sekali ya rubuh kena angin. Tapi untungnya sudah mau panen ini. Nah ini nanti dibuabat semua. Jadi kali ini bukan konten bongkaran ya teman-teman ya. Kita ngevlog normalisasi kali, pinggir kali. Dimana kita di pinggiran sawah juga, di area persawahan. Mengingatkan kampung halaman juga teman-teman. Nah itu ada gubuk buat istirahat para petani. Bisa Bang? Cek dulu. Bisa kayaknya. Keras Mang ini ya? Keras. Oh katanya banyak ular kobra katanya. Gimana lagi namanya kayak belukar begitu. Iya belukar. Oke sudah dicek sama operator beko. Aman, tinggal langsung eksekusi. Ada jembatan. Nah ini udah mulai mau pindah ke seberang sini ya teman-teman ya. Emang penuh dengan tantangan, yaitu banyaknya ular-ular kobra, biawak dan lain-lain ya. Apalagi posisinya seperti ini nih, semak belukarnya rimbun banget. Wih dia ngelewatin atap rumah, manuvernya mantap. Wih di ini lagi bikin jalur dulu biar eskavator bisa lewat. Ini kalau kita lihat kalinya di sini mengecil teman-teman. Kita turun ya, kita lihat kalinya di sini menyempit. Nih, sangat kecil. Paling hanya lebar sekitar 3 meter nih di sini nih. Banyak sedimen-sedimen atau tanah-tanah yang longsor atau tanah-tanah yang berguguran akhirnya menumpuk di pinggiran kali seperti ini nih. Oke, dan ini masih terus proses normalisasi kali sepak. Wah, mantap ojek padi.
rumput-rumput, alang-alang ya, ini lalang, putih lalang. Oh, sama pohon pisangnya habis. Tuh. Mantap, jadi terang. Wih, pete Cina nih buat botok urap. Buat lewat beko ya teman-teman ya. Karena takutnya nggak ambles, sebelah sini pendek soalnya. Sebelah sini tuh pendek. Oh. Wih, pohonnya. Burungnya masih terus nyerang, weh. Tuh, burungnya masih terus ngejar beko. Bayangkan dari sebelah sana ya, sampai ke sini pun masih dikejar sama burung seriti.
Sambil dapat panenan pisang kepok nih ya, mandur dodo. Ada dua tundun pisang nih. Mana yang satu masih muda tuh, pisang kepok. Oh, banyak banget pisang kepoknya. Yang udah tua, yang udah jadi main ini ya, tinggal disekap nih. Tuh, langsung. Ini juga ada pohon-pohon singkong teman-teman nih. Ya. Nih, pohon singkong. Langsung terang ya. Iya, di pinggir-pinggir ular kadut. Ular kadut, ular tanah tuh. Wah, kalau di daerah ini buat mancing enak banget. Kalau di sini kali ikannya Lagi dipindahin gubuknya teman-teman, biar nggak kena beko. Gubuk untuk istirahat para Pak Tani. Oke. Banyak banget pohon pisangnya, pada berbuah juga nih. Nah teman-teman, jadi bekonya ini agak kesulitan untuk di titik ini teman-teman, karena memang ini rawan longsor juga. Apa itu? Kok ada airnya ya, pohon pisang? Oh, bocor hidroliknya bocor. Nyemprot. Hidroliknya bocor. yang kemarin ya Bang ya? Iya. Ini ya bautnya ya. Ya. Nah, untuk di sini juga agak susah nih teman-teman ya. Sekali lagi saya jelaskan, kalau untuk di sini memang karena di sini juga masih ada padi ya, jadi bingung juga. Nah, hidroliknya bocor, bautnya ya, baunya ya, bau minyak, geratnya. Wah, nembok panas. Iya, panas ini, oli. Iya itu. Ini lagi diperbaiki oleh operator bekonya untuk diganti o-ringnya ya teman-teman. Jadi o-ringnya ini pecah, jadi biar adem dulu baru nanti diganti. Biasa banyak ya, itu sepeda. Terus kayak apa, orang bersama tuh Rasa bang ya. Kan cuma buat barang sebetulnya. Teman-teman, alhamdulillah untuk ekskavator sudah berhasil diperbaiki. Untuk o-ringnya itu sudah diganti ya, dan sudah diisi untuk oli hidroliknya juga, jadi sudah beroperasi lagi. Dan namun untuk sementara waktu ini pengerukan atau perapian hanya sampai di sini dulu teman-teman, karena ini masih ada padi teman-teman ya, masih ada tanaman padi yang belum siap panen. Karena kalau bekonya diteruskan lewat sini, lewat pinggiran ya, ini beresiko untuk terbalik karena ini tanahnya juga sudah longsor, sudah retak-retak. Jadi amat beresiko ya, mau nggak mau beko harus melalui pinggiran sawah ini teman-teman. Namun karena masih ada padi yang belum dipanen, jadi sementara masih merapikan di pinggiran-pinggiran dulu, sama di seberang mungkin ya, kalau aramnya nyampe, tapi sih kayaknya mungkin nyampe sih. Kita lihat aja nanti untuk pengerjaan. Mungkin ini sekitar seminggu atau semingguan lebih baru bisa dipanen, baru beko bisa lewat terus sampai ke sana teman.